فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، بارك الله فيكم يا إخوان. InsyaAllah ta'ala bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurrumiyati yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Hasan Ibnu Adam Ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa waffaqah, yang mana matanya ini ditulis oleh Syekh Abu Abdullah atau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemarin kita telah selesai membahas tentang nawasibul mudhari' di halaman yang ke-35 dan 36 ya. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab ini di halaman yang ke-37 seputar jawazimu al-fi'li al-mudhari' ya. Jawazimu al-fi'li al-mudhari', yakni artinya penjazm fi'il mudhari'. Tidak perlu berpanjang lebar, kita baca saja apa yang disampaikan oleh penulis. Dan juga nih tanbih ya, ini ana nggak terlalu memperpanjang lebar seputar jawazim. Nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi itu akan dijelaskan juga. Di Qatrun Nada lebih jelas, di Mutammimah pun akan dijelaskan lebih rinci. Ini ana hanya akan membacakan apa yang ada di dalam kitab ini saja. Ya, apa yang ada di dalam kitab Sulamul Mubtadi'in ini saja. Karena ini merupakan tangga. Namanya tangga, ini kita sewajarnya aja ya, seadanya aja apa yang ada ditulis. Tidak berpanjang lebar seperti di Alfiyah atau cukup detail di dalam kitab Mutammimah itu ya. Baik. Kita baca saja apa yang sampai penulis, yakni Al-Imam Ibnu Ajurrum, musannif dulu ya. Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, kata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, yang ini Imam Ibnu Ajurrum, wal jawazimu 18 ya. Dan penjazm itu ada 18 ya, 18 18, wahia lam ya, wa lamma alamma lamul amri wad du'ai wala fin nahyi wad du'ai wa in wa ma wa man wa mah wa idhma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi sya'ri khassatan ya. Nah, terjemahkan ya, lam itu artinya tidak ya, tidak atau belum ya. Lamma ya, bisa lamma juga, belum juga, belum gitu ya. Alamma itu diterjemahkan bukankah atau tidakkah, alamma ya. Alam ya, alam. Sama juga dengan alammah, bukankah atau belum, tidakkah gitu ya. Lamul amri wa du'ai, lamul amri wa du'ai atau hendaknya ya. Misal yunfik, hendaknya dia berinfak gitu ya. Wala fin nahyi wa du'ai, dan la nahya ya. Fi du'ai contohnya la tajlis gitu ya. La tajlis gitu ya. Nah, hapus dulu. Contohnya la tajlis. La tajlis gitu ya. Jangan dia duduk gitu ya. Atau wa'in itu artinya jika atau kalau ya. Wama ya, apa saja. Waman barang siapa, wa mahma ya, apapun bagaimanapun. Wa idhma ya,
jika atau kalau, wa ayyun yang mana saja atau siapa saja, wa mata kapan saja atau kapan, ayyana kapan saja sama mata ayyana diterjemahkan sama saja ya, wa aina di mana ya, wa anna gitu ya, bagaimana atau di mana gitu ya, wa haitsuma kunta itu ya, dimanapun kalian, di mana artinya di mana ya. Terus ini ada di dalam sebuah riwayat gitu ya, wa haitsuma kunta ya, dimanapun kau gitu ya. Wa kaifama ya, atau bagaimana, wa idza fi syi'r khassah, atau lafaz idza dalam syair khususnya ya. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Wajidi hafizahullah taala. Kata Syekh Hasan Al-Wajidi hafizahullah taala, asy-syarh penjelasan. Al-jawazimu thamaniyata asyara, penjazam itu 18. Wa hiya tanqasimu ila qismain, dan dia terbagi menjadi dua jenis. Kalau yang di nawasib dia terbagi menjadi 3 jenis ya. Tadi disebutkan oleh Syekh Hasan. Silakan untuk merujuk ke video sebelumnya. Yang pertama, qismun yajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama itu dia menjazmkan satu fi'il saja, wa huwa sittatu ahrufin, dan dia ada 6 huruf, yaitu lam, lamma, wa alam, wa alamma, lamul amri wa du'ai, wa la fin nahi wa du'ai, wa kulluha harfun biijma'in nuha, dan dia adalah huruf dengan kesepakatan para ulama nahwu. Yang kedua, wa qismun yajzimu fi'laini. Yang kedua adalah jenis yang menasabkan, yang menjazmkan 2 fi'il. Wa huwa arba'ati anwa'in, dan dia ada 4 macam. Harfun bittifaq, dia huruf secara ittifaq, yaitu in ya. Wa harfun 'alal asah, dan dia huruf secara benarnya. Wasmun 'alal asah, dan dia isim yang benarnya ya. Wasmun bittifaqin, adapun isim secara kesepakatan, wa huwal baqi, yaitu sisanya. Min, wa ma, wa ay, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khassatan ya. Wa yusamma awal fi'lain, dinamakan 2 fi'il, yaitu adalah fi'il syarti, adalah fi'il syart, wa thanihima jawab syarti wa jazaa'ah, adalah jawab syarat dan balasannya atau jawabannya, balasannya gitu ya. Selanjutnya di halaman yang ke-38. Ini seharusnya beliau kasih contoh yang agak bagus gitu ya. Soalnya agak banyak gitu. Ini sedikit sekali beliau kasih contoh. Selanjutnya kata Syekh Hasan Al-Wajidi di halaman yang ke-38, wal majzumu biha, dan yang dijazmkan gitu ya, yang dijazmi dengannya, imma mudhari'ani ya, imma mudhari'ani, 2 fi'il mudhari', 2 fi'il mudhari'. Contohnya apa? In yakum ya, in yakum zaidun yakum amrun ya. Jika Zaid berdiri, Ammar pun berdiri. Ada baca yakum. Yakum pada mimnya itu yakum. Yakum pada mimnya itu. In yakum zaidun yakum amrun ya. Wa imma madian, dan masuk juga, dan kepada juga fi'il madian, 2 fi'il madi ya. In qama zaidun qama amrun, ketika Zaid berdiri maka Amr pun berdiri. Aw yakunul awwalu mudhari'an wa tsani madian, atau yang pertama yaitu fi'il mudhari', yang kedua itulah fi'il madi. Misal contoh, in yakum zaidun qama amrun ya, ketika Zaid berdiri maka Amr pun berdiri ya. Awil awwalul madian wa tsani mudhari'an, atau yang pertama itu dia fi'il madi dan yang kedua itu adalah fi'il mudhari'. In qama zaidun yakum amrun. Bedanya di mahalnya aja ya kawan. Kalau ini kan dia mu'rab asalnya,
Tapi kalau yang fi'il madhi, ya ini dia mabni, ya. Mahal gitu ya. Ketika Zaid berdiri, maka Amr pun berdiri. Baik, itu ya. Kata Syekh Hasan hafizahullah ta'ala, wal farqu baina lamil amri wad du'a, perbedaan antara lamul amr wad du'a, annal amra yakunu minal a'la ilal adna, lil adna, ya. Ulangi, annal amra yakunu minal a'la lil adna, ya. Itu perintah itu ya, dari yang tertinggi dari atasan ibaratnya ke bawahan. Lamul amr, lamul amr gitu ya. Ini lamarnya ama. Lam amar aja ya, lam amar aja. Adapun wadu'a ini aksuhu, kebalikannya. Gitu ya. Anal amra yakunu minal a'la lil adna ya, dari atas ke bawah gitu ya. Contohnya atasan ke bawahan gitu ya, lamul amr. Misal uktub gitu ya. Wah itu bukan contoh ya, itu fi'il amr ya. Misal apa? Litaktub gitu ya. Litaktub misalnya. Maksudnya untuk nyuruh tulis gitu ya. Litaktub gitu. Itu bos untuk nyuruh ke bawahannya, atau suami nyuruh istri ya kan? Suami nyuruh istrinya. Dan wad du'a'u aksuhu. Adapun lamud du'a itu kebalikannya, dari bawah ke atas. Misalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada nggak contohnya, Kon? Kalau dikasih contoh tuh lebih bagus ya. Tapi ya Syekh Hasan ini belum beri contoh ya. Bagaimana misal lamul amr wa du'a ya. Coba Anda carikan contoh, misal litaghfirli ya ghafur ya. Misal litaghfirli ya ghafur. Ya. Ya litaghfirli ya, wahai Allah ya, ampunkanlah aku ya. Wahai yang Maha Pemaaf gitu ya. Berdoa kita. Ampunkanlah aku gitu ya. Karena dia dibaca jazm litaghfirli gitu ya. Selanjutnya kita selesaikan ya. Yang disampaikan oleh Syekh Hasan di sini. Wa kadzalika la fin nahyi wa du'a, sebagaimana juga la pada fin nahyi wa du'a ya, dan wa du'a. Kama qala ba'duhum, sebagaimana ucapan sebagian dari mereka, amrun ma'astila'i wa aqsuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'ah. Amrun ma'astila'i wa aqsuhu du'a. Amrun perintah ya. Ma'astila'i dengan kedudukan yang lebih tinggi ya, sesuatu yang lebih tinggi ya. Wa aqsuhu, dan kebalikannya doa, adalah doa ya. Wa fit tasawi faltimasun waqa'ah, dan ketika keduanya tasawi yakni setara ya, maka disebut dengan faltimasun waqa'ah, maka disebut dengan iltimas, yakni permintaan, waqa'ah ya, waqa'ah terjadi ya, atau disebut. Ini dalam bait-bait balaghah ya, ini Syekh Hasan memberikan syahid-syahidnya dalam kutubul balaghah ya. Taib. Kita baca saja langsung ya. Kata beliau, wa makna lam, adapun makna lam, harfun nafyin wa jazmin, itu adalah huruf penafian dan penjazman, wa qalbin ya, wa qalbin. Ini pembalik, qalbin itu pembalik, artinya fi'il mudhari menafikan ya, menafikan yang di masa lampau. Salam yalid walam yulad, misalnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang, masa lampau. Itu yang mana ya, wa qalbin. Adapun wa jazmin ini menjazmkan,
lam yalid wa lam yulad. Maka kenapa dibaca sukun? Karena dia memasukkan lam yalid wa lam yulad, bukan lam yalida atau lam yalidu gitu ya. Mana qalbin. Wa ikhtisasi bil mudhari, dan lam ini dia dikhususkan pada fi'il mudhari saja. Wa mana'in, adapun mana'in harfu syartin jazimin, dia huruf syarat dan penjazam. Ya jazimu fi'lain, dia menjazmkan dua fi'il. Al-awalu fi'lu syartin, yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Wa tsani jawabuhu wa jaza'u, yang kedua itu disebut dengan jawabannya atau balasannya. Contoh lam ya. Nah, ini kita baca lagi kawan ya. Fa mithalu lam, adapun contoh lam, qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalida wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Dia huruf lamnya ini huruf penafian ya. Dan dia menjazmkan dan dia qalbin. Meniadakan yang lampau dan atau meniadakan apa yang Anda jelaskan tadi. Dia menafikan di masa lampau. Qalbin itu kan artinya kembali gitu ya. Allah itu tidak lam yalid, tidak beranak ya, dan tidak diperanakan juga. Tidak punya orang tua dan tidak punya anak juga gitu ya. Wa mithalu in qauluhu ta'ala, contoh in dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, jikalau kalian taat kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahtadu ya, maka kalian akan diberikan hidayah, petunjuk ya. Selanjutnya yang terakhir ya, yang disampaikan oleh Syekh Hasan hafizahullah ta'ala, wa mithalu idza fi syari, dan contoh idza pada lafaz syair. Wastaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Wastaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Wa idza tusibaka khasasatun fatajammali ya. Wastaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Wa idza tusibaka khasasatun fatajammali. Ini bagus sekali untuk dihafal ya. Faidah ya. Wastaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina ya. Merasa cukuplah ya atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan. Ma aghnaka rabbuka bil ghina ya. Dengan kekayaan atau kecukupan yang Allah Jalla Jalaluhu telah berikan kepadamu. Wa idza tusibaka. Nah, wa idza tusibaka. Kenapa dibaca tusibaka bukan wa idza tusibaka gitu ya. Wa idza tusibaka khasasatun fatajammali ya, apabila suatu musibah menimpamu ya, atau khasasatun misal kemiskinan, kesempitan, merasa kurang gitu ya. Fatajammali, maka bersikaplah bersikaplah indah atau bersabar. Fatajammali. Wastaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibaka khasasatun fatajammali. Barakallahu fikum ikhwan, itu yang dapat kita ambil. Semoga apa yang singkat ini dapat memberikan manfaat, dan insyaallah taala bismillah kita besok akan masuk pembahasan seputar babul marfu'at ya. Dan babul marfu'at, babul mansubat, babul majrurat ya. Selesai kitab ini, insyaallah kita lanjut ke kitab selanjutnya insyaallah. Semoga manfaat. Barakallahu fikum.